Kembali lagi dengan saya Muhammad Esa Rafid di algoritma pemrograman dari dasar hingga integrasi IoT. Nah, di video kali ini kita akan melakukan percobaan pada Arduino serta melakukan instalasi VS Code dan melakukan instalasi compiler untuk bahasa C++. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian Arduino sederhana yang dimana jika saya menekan tombol ini, maka lampu LED ini akan menyala. Dan jika saya melepas tombol ini, maka LED akan mati. Dan cara kerja dari rangkaian ini yaitu pin 5 volt dari Arduino menuju ke pin terminal 2A dari post button. Lalu dari terminal 1B akan keluar ke input pin 6 dari Arduino. Dan untuk output pin 4 atau D4 ke anoda LED. Serta untuk katodanya menuju ke ground rangkaian Arduino. Nah, untuk programnya sendiri seperti ini, yang dimana jika 6 atau input sama dengan 1 atau ada input yang masuk, maka pin 4 akan high atau menyala. Itu seperti 0 dan 1, yang dimana high sama dengan 1 dan low sama dengan 0 atau mati. Selanjutnya kita akan melihat komen untuk membuat teks Hello World, tetapi dalam berbagai bahasa seperti JavaScript, Python, PHP, Lua, dan lainnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Blockly untuk mencoba memunculkan teks Hello World dalam berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, PHP, Lua, dan Dart. Nah, semua program ini memiliki komen yang sama, yaitu untuk mengeprint teks Hello World, tetapi dalam berbagai bahasa pemrograman yang berbeda. Sebagai contoh, untuk Lua dituliskan seperti ini, tetapi jika di Dart, maka akan seperti ini. Untuk PHP, menggunakan dolar, count sama dengan 1, dan seterusnya. Dan untuk JavaScript, seperti ini. Dan langsung saja kita coba untuk run programnya. Nah, terlihat notifikasi di atas sini yang bertuliskan Hello World. Teks ini akan keluar sebanyak 3 kali, karena di sini tertulis count kurang dari sama dengan 3, maka akan mengeluarkan teks Hello World. Ini sama seperti loop while yang sudah kita buat kemarin. Nah, di sini kan baru satu yang keluar. Coba kita klik lagi, ini yang kedua, ini yang ketiga, atau yang terakhir, dan kita klik satu OK lagi, maka akan menghilang. Nah, seperti itu. Nah, setelah sedikit percobaan tadi, sekarang kita bersambung ke materi. Yang pertama ada definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi terstruktur dan logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ini adalah fondasi dari setiap program komputer. Yang kedua ada struktur dasar. Setiap algoritma mengikuti pola dasar, seperti input, data yang diterima, dan proses adalah manipulasi data, dan yang terakhir ada output, yang dimana adalah hasil dari proses. Struktur kontrol dasar, percabangan, dan perulangan. Percabangan memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi. Sintaks if-else sangat mirip di C++ dan JavaScript. Sementara di PHP memiliki variasi kecil. Contoh umum adalah mengecek apakah nilai lebih besar dari 70 untuk menentukan lulus atau tidak lulus. Dan yang kedua, perulangan. Perulangan digunakan untuk mengulang blok kode berkali-kali. Loop for adalah contoh yang sangat sering digunakan untuk iterasi. Misalnya, dari angka 1 hingga 5. Ini sangat penting untuk memproses daftar atau menjalankan tugas berulang.
Rangkuman konsep inti C++. Yang pertama ada tipe data dasar. Pahami integer, float, char, dan boolean sebagai blok bangunan dasar informasi. Yang kedua, fungsi utama. Fungsi digunakan untuk memecah program menjadi unit yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali. Ini meningkatkan keterbacaan, modularitas, dan pemeliharaan kode. Yang ketiga, kode rapi dan terstruktur. Gunakan indentasi konsisten untuk struktur yang jelas. Tulis komentar yang deskriptif untuk menjelaskan logika kompleks. Yang ketiga, pilih nama variabel dan fungsi yang bermakna dan deskriptif. Yang keempat, header dan namespace. Pagar include header file dalam kurung .h atau .hpp untuk mendeklarasikan fungsi dan kelas. Gunakan namespace untuk menghindari konflik nama dalam proyek besar. Langkah lanjutan, pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada class. Blueprint untuk membuat objek, mendefinisikan properti atau atribut, dan perilaku umum. Yang kedua, polymorphisme. Kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk atau memiliki perilaku yang berbeda tergantung konteksnya. Yang ketiga, objek. Instance dari sebuah kelas, representasi konkret dari entitas yang didefinisikan oleh kelas. Yang keempat, enkapsulasi. Membungkus data dan metode ke dalam satu unit atau kelas dan menyembunyikan detail implementasi. Yang kelima, pewarisan. Memungkinkan kelas baru atau subkelas mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada. Standar template library dan template-nya. STL adalah kumpulan komponen C++ yang menyediakan solusi siap pakai untuk tugas-tugas pemrograman umum. Ini mencakup kontainer, algoritma, iterator. Penggunaan STL mempercepat pengembangan dan menghasilkan kode yang lebih efisien dan handal. Yang kedua, fleksibilitas template. Template memungkinkan kita menulis fungsi atau kelas generik yang dapat beroperasi dengan tipe data apapun. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang kode untuk setiap data. Integrasi IoT dan hardware dengan pemrograman. Pengontrol IoT. C++ adalah bahasa pilihan untuk pemrograman microcontroller dan perangkat keras IoT karena efisiensinya. PHP dapat digunakan untuk sisi server dan antarmuka web. Membaca sensor. Dengan C++, Anda dapat memprogram microcontroller, misalnya Arduino, untuk membaca data dari sensor seperti sensor suhu. Yang ketiga, mengirim data ke server. Data sensor kemudian dapat dikirim ke server web. PHP dapat digunakan di sisi server untuk menerima, memproses, dan menyimpan data dari perangkat IoT. Yang keempat, pengembangan smart device. Kombinasi ini memungkinkan pengembangan sistem, otomatisasi rumah pintar, monitoring lingkungan, dan berbagai aplikasi IoT lainnya yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah, setelah materi tadi, sekarang saatnya kita instalasi VS Code atau Visual Studio Code, yang dimana teman-teman bisa mengakses melalui web yang ada di sini dan memilih OS apa yang kalian gunakan seperti Windows, macOS, atau Linux. Teman-teman juga bisa menggunakan Microsoft Store untuk menginstal Visual Code. Nah, tinggal kita tunggu saja proses downloadnya dan mengikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Karena saya sudah memiliki aplikasinya, jadi sekarang kita tinggal melakukan eh, pengecekan apakah kita memiliki C++ compiler atau tidak dengan cara menekan tombol Windows R, lalu CMD, lalu ketikkan G++ spasi garis version.
Nah, karena saya tidak memiliki compiler, nah sekarang kita akan menginstal compiler untuk C++ di VS Code dengan mengetikkan teks seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah dan kita menemukan ini, scroll ke bawah lagi. Nah, kita klik link yang ada di sini. Nah, tunggu instalasi MSys2 hingga selesai. Lalu kita buka. Nah, proses instalasi sudah selesai. Lalu kita bisa klik finish. Saya sudah menuliskan kode untuk menginstal package ini dengan mengetikkan seperti ini, atau teman-teman bisa menyalinya di link yang ada di deskripsi video ini. Lalu kita proceed with installation. Kita ketikkan Y dan tunggu proses instalasinya hingga selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan kode yang kedua, yang dimana ada di web di sini. Kita copy dan kita paste. Lalu enter. Kita enter lagi dan ketik Y. Nah, ketika proses instalasi sudah selesai, maka kita akan melakukan edit environment. Kita ketik di sini. Nah, edit the system environment variable. Kita buka environment variable, lalu kita ke path, lalu edit, dan klik new. Lalu kita salin yang ada di sini. Yang dimana ini adalah lokasi file sistemnya. Nah, paste di sini. Nah, untuk memastikan apakah benar lokasi filenya ada di sini, kita pergi ke file manager, Windows C, MySys, UCRT, lalu ke bin. Nah, lalu kita klik OK dan OK. Lalu kita kembali lagi ke CMD untuk memastikan apakah sudah terpasang atau belum. Nah, eh, sudah terpasang ya teman-teman untuk MSys2 project-nya. Nah, sekarang kita sudah kembali ke VS Code untuk menginstal extension C++ dan Code Runner. Nah, kita akan menggunakan C++ dari Microsoft. Nah, sambil menunggu proses instalasi C++ ini selesai, kita akan mendownload Code Runner. Oke, sekarang kita akan menyeting Code Runner. Kita klik di sini, lalu ke setting, dan scroll ke bawah. Dan cari Run in Terminal, kita centang, dan Save all files before run. Kita centang.
Sekarang kita akan membuat file baru lagi bernama main cpp. Dan kita akan membuat hello world atau menampilkan teks bertuliskan hello world untuk mencoba program ini. Di sini saya sudah membuat kode yang dimana akan mengeluarkan teks berisikan hello world. Yang pertama kita tuliskan seperti ini, include ion stream using namespace std integer main count hello world. Dan kita coba run. Nah, program akan mengeluarkan teks berisikan hello world. Ini menandakan setup C++ yang kita buat sudah jadi. Baik, sekian presentasi dan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.